Desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sadgarti dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali ini diperlukan karena merupakan implementasi nyata dari visi pembangunan daerah Bali Nangun Sadgarti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Mewujudkan harapan tersebut khususnya di Desa Adat Bekul telah melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mencapai harapan dimaksud. Bendese Desa Adat Bekul Iwayan Mantra mengatakan, kondisi pandemi COVID-19 yang tengah terjadi berdampak signifikan terhadap beberapa program kerja desa adat yang dipimpinnya. Misalnya saja kegiatan pesantian yang sering dilombakan di desanya, tahun ini harus ditunda sementara penyelenggaraan lomba tersebut. Meski demikian, desa adat ini tidak berdiam diri menunggu kondisi yang belum pasti kapan akan berakhir. Dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat, desa adat setempat telah memiliki beberapa program. Salah satunya membuat pasar. Melalui pasar yang akan dikelola desa adat ini bukan saja memberikan kontribusi bagi desa, juga akan berdampak bagi Krama sendiri. Untuk desa adat Titiang terdiri dari 275 kakak. Di samping Niko terdiri dari 3 banjar, yaitu Banjar Gunung, Banjar Buaji, Banjar Bekul, dan Banjar Pendatang masuk ke desa adat Titiang sebanyak 15 orang masuk ke adat. Di dalam adat Niko ada aweg-aweg hak dan kewajiban daripada warga pendatang yang masuk adat kita adalah sama. Desa Penike, haknya semua sama. Oke. Nah, Nika kewentanan ring adat Titiang. Kemudian jumlah warga Titiang semua yang wenten di wewidangan Desa Adat Bekul adalah 3.286 orang. Nah, Nika sebagai sumber ekonomi nanti yang Titiang kelola lewat pembangunan perencanaan pasar di Desa Adat Bekul. Dengan demikian, Titiang di Desa Adat Bekul Nike baru berencana niki karena apa? Perencanaan tanpa didukung dengan modal yang memadai itu otomatis perencanaannya akan tidak berguna nggih. Nah, Titiang harap kepada pemerintah provinsi terutama kepada Dinas Pemajuan Masyarakat adat untuk memberikan bantuan untuk pembangunan pasar tersebut sehingga bisa terrealisasi. Nah, dengan adanya pasar itu kita akan mengayomi sebanyak 3.286 orang. Dengan demikian berarti perkembangan perekonomian yang ada di desa adat kita akan berputar dengan bagus. Dumugi lancar labdo karya sida sidanindon. Sekali ke pengabdian Titiang ring dados berjuru ring desa adat Nah, selain itu, Titiang juga mempunyai lahan seluas 2 hektar di belakang pura dalam Pengautan. Nah, Titiang di Bundes juga dapat undangan rapat kemarin. Titiang usulkan untuk bisa memapping di pinggir tanah tersebut. Rencana Titiang untuk jogging track sementara kerjasama Nike. Kemudian juga program ke depan untuk penanaman pohon yang langka di sekitar lahan tersebut. Karena sementara niki lahan Nike tidak produktif kerjasama Nike. Nike sampun. Nah, Titiang dari pemerintah dari Dinas Kehutanan sangat sekali untuk dibantu tentang hal Nike kerjasama Nike. Rencana ini juga sejalan dengan program Pemprov Bali agar ekonomi Bali bisa berjalan kembali dalam bentuk pembangunan pasar, di mana desa adat bisa membangun toko sembako, warung, bengkel, serta ekonomi real lainnya. Sejauh ini upaya untuk peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan secara bersinergi dengan berbagai pihak di lingkungan desa adat seperti LPD.
sesuai dengan program pemerintah yang bernama Nangun Satkerti Loko Bali, setiap desa adat harus ada bukda. Sementara titiang dan medue bukda. Baru tahap pengembangan. Tapi di LPD kan sudah semua desa adat sudah LPD. Nah, untung saja di LPD titiang sudah mengalami kemajuan yang besar sekali. Karena apa? Dana yang tiang putar di LPD Nike sudah mencapai 52 miliar. Nah, dengan keuntungan rata-rata tiap bulan yaitu 1,9 miliar ke desa Nike. Nah, dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, COVID-19 niki, jadinya keuntungan yang tiang peroleh dari LPD Nike sangat minim, yaitu 50% menurut ke desa Nike kewenangannya. Nah, dengan itu bobda yang tiang akan kelola nanti seperti perencanaan pasar Nike, nanti tiang akan kelola sedikit demi sedikit. Nah, tidaklah full dengan seperti kondisi sekarang niki, tidaklah full dikelola supaya besar ke desa Nike. Dengan pengelolaan bobda niki, tiang berharap sebagai perputaran ekonomi di desa adat tiang dapat mencapai kemajuan yang bagus ke desa Nike. Niki baru rencana niki, semoga terrealisasi. Dengan perencanaan pasar niki, tiang wanti-wanti juga bantuan dari pemerintah kota ataupun pemerintah Provinsi Bali untuk merealisasi perencanaan pasar niki. Karena napi pasangannya lahan kita sudah punya baru 6 aro ke desa Nike, dan di sampingnya ada 18 aro dan yang kita kelola nanti untuk pelepasan tanah Nike. Nanti yang akan membijaksanakan di desa adat dengan napi, dengan mengontrak atau dan lain sebagainya ke desa Nike. Perlu diketahui program yang telah berjalan untuk menjaga kesucian dan keharmonisian alam Bali beserta isinya dalam mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Desa Adat Bekul telah melakukan restorasi di Pura Dalem dengan 2 tajuk Balai Pengaruman, Balai Petapan, dan untuk rencana di tahun 2021, yakni merestorasi keberadaan Candi Bentar. Tentu hal ini dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, kerama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.